Shalom. Hari ini kita akan belajar bab 6, hidup dalam kesetiaan, kelas 10. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 34. Setiamu Tuhanku tiada bertara.
Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, atas kasih karuniamu dalam kehidupan kami sehingga kami pada saat ini masih Kau berikan nafas kehidupan, kesehatan, serta kekuatan. Sebentar lagi kami mau belajar tentang hidup dalam kesetiaan. Kiranya Engkau membuka pintu hati kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami tentang pelajaran kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidup dalam kesetiaan. Tujuan pembelajaran. Melalui metode pembelajaran problem-based learning, siswa dapat mengkaitkan dan menganalisis hidup dalam kesetiaan, kasih, dan keadilan. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang pengertian kesetiaan. Dalam bahasa Yunani, pistis, yang berarti bagian dari bait Allah. Dalam bahasa Ibrani, chesed, yang berarti cinta atau kasih, kesetiaan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia itu artinya keteguhan hati, ketaatan baik dalam persahabatan, perhambaan, dan lain sebagainya. Kemudian ada kepatuhan. Jadi, kasih tanpa kesetiaan bukanlah kasih yang sebenarnya. Mengasihi berarti setia mendampingi dalam keadaan yang paling berat sekalipun. Ibu ingin bertanya, apakah tawuran termasuk dalam kesetiaan? Silahkan ungkapkan pendapat kalian. Ya, benar. Kesetiaan tidak selamanya baik atau indah. Ada kalanya kesetiaan itu bisa menjadi sesuatu yang buruk dan negatif. Khususnya bila kita disuruh setia sebagai tanda solidaritas kita kepada teman. Meskipun kita tahu bahwa teman itu salah. Berbagai kasus di kalangan remaja dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan adanya pemahaman tentang kesetiaan yang keliru. Tawuran dianggap sebagai bentuk kesetiaan. Perkelahian dengan pengeroyokan dianggap sebagai bukti kesetiaan. Kemauan untuk mengikuti ajakan teman untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, misalnya minum dan mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, pergi ke tempat pelacuran, dan lain-lain. Semua tentu bukanlah bentuk kesetiaan yang dituntut Allah bagi diri kita. Semua itu adalah bentuk kesetiaan yang keliru. Saat ini kalian diskusi dengan teman sebangkumu. Tadi di awal kita memulai pelajaran kita sudah menyanyi tentang setiamu Tuhanku tiada bertara. Kepada siapa lagu ini ditujukan? Perasaan apa yang diungkapkan oleh si penulis lagu ini? Apakah kamu setuju dengan kata-kata yang diungkapkannya? Kalau ya, coba jelaskan apa alasannya. Apakah kamu punya pengalaman yang serupa seperti yang dialami oleh si pengarang lagu? Atau kalau kamu tidak setuju dengan kata-kata dalam syair lagu ini, jelaskan pula mengapa. Yang keempat, menurut kamu apakah Chris Hope berbahagia dengan hidupnya? Mengapa kamu memilih jawaban tersebut? Di sore hari yang cerah, ada Ririn dan Olan sedang asik berbincang-bincang tentang anjing peliharaan neneknya. Untuk lebih lengkapnya,
Mari kita saksikan cerita berikut ini. Rin, aku heran dengan anjing peliharaan nenekku. Ada apa dengan anjing peliharaan nenekmu? Aku hampir 3 tahun tidak ke rumah nenek. Tapi saat kami berlibur minggu lalu di rumah nenek, anjing itu tidak menggonggongku sama sekali. Malah dia berlari ke arahku, seolah-olah sangat merindukanku. Apakah kamu pernah mendengar kisah seekor anjing yang bernama Hekiko yang dibuatkan sebuah patung perunggu di stasiun kereta api Shibuya, Tokyo, Jepang? Apa? Anjing dibuatkan patung? Apa istimewanya anjing itu? Hewan peliharaan Profesor Hide Saburi Uena ini adalah hewan yang selalu menyambut kedatangan profesor di stasiun yang tidak jauh dari rumah mereka. Namun, hal menyedihkan terjadi. Profesor menderita pendarahan otak dan meninggal dunia, sehingga Heihiho tidak pernah bertemu lagi dengan tuannya. Bagaimana keadaan Hekiko? Setiap hari dengan setia, Hekiko menunggu kedatangan tuannya selama 9 tahun. Luar biasa kesetiaan Hekiko. Ada seorang mahasiswa yang tertarik dengan cerita Hekiko ini dan menulisnya dalam beberapa artikel, sampai salah satu artikelnya terbit di salah satu koran yang paling terkemuka di Tokyo, sehingga mengejutkan banyak orang. Dan orang-orang mulai membawakan makanan untuk Hekiko, dan mereka sepakat membuat patung Hekiko sebagai simbol kesetiaan. Pantas saja anjing itu dibuatkan patung karena kesetiaannya. Nama Hekiko jadi terkenal di seluruh Jepang. Kesetiaannya kepada tuannya dianggap layak diteladani setiap orang. Guru-guru dan orang tua menggunakan Hekiko sebagai contoh yang harus ditiru oleh anak-anaknya. Tadi kalian telah mendengar tentang kisah seekor anjing yang bernama Hekiko yang menarik perhatian banyak orang. Sekarang kita belajar tentang Yakub dan Rahel, di mana Yakub harus bekerja selama 14 tahun untuk menikahi Rahel. Bisa kalian baca dalam Kejadian pasal yang ke-29 ayat 1 sampai yang ke-30. Ini adalah salah satu contoh dari kesetiaan dalam Alkitab. Perhatikanlah kata-kata atau syair dalam nyanyian Kidung Baru nomor 195 yang berjudul Nyamanlah Jiwaku. Tadi kalian telah membaca kata demi kata. Nah, itu ditulis oleh Horatio Safro. Dia adalah orang Kristen yang di tengah-tengah perjuangan hidupnya yang berat, pada saat istri dan keempat anak perempuannya berangkat lebih awal dalam kapal Villa de Havre, sementara Sofrot harus tinggal beberapa hari di Chicago untuk menyelesaikan masalah pembagian wilayah kota setelah kebakaran hebat yang terjadi di kota itu. Sementara menyeberangi Samudra Atlantik, kapal yang ditumpangi oleh istri dan anak-anaknya menabrak sebuah kapal lain. Yang selamat hanya istri dari Safrot ini.
Di dalam perjalanan, Saprot memiliki ilham untuk mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan. Dalam pengalamannya, menggambarkan bagaimana orang Kristen menghadapi penderitaannya dengan mengandalkan kasih Tuhan. Saprot memiliki kekuatan yang luar biasa ketika bisnisnya hancur dimakan api yang melanda sebagian besar kota Chicago, dan kemudian 4 anaknya mati tenggelam dalam kecelakaan kapal laut. Ia menghadapi semuanya dengan tabah karena ia tahu bahwa Allah itu setia. Kita akan belajar tentang kesetiaan menurut Alkitab. Tidak cukup kalau orang mengatakan "aku sayang kamu" tanpa melakukan kesetiaan kepada orang yang disayanginya itu. Dalam Alkitab, kasih Allah digambarkan sebagai kasih yang setia. Gambaran ini pula yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang sang ayah yang menantikan anaknya yang sangat dikasihinya dalam perumpamaan anak yang hilang. Dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 sampai 24. Kasih Allah yang digambarkan sebagai kasih yang penuh kesetiaan dapat kita lihat dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13 dan dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Ya, kesetiaan Tuhan sungguh luar biasa. Setiap pagi dengan setia Ia membuat matahari terbit dan menerangi seluruh muka bumi, dan menurunkan hujan yang membasahi bumi. Dalam Mazmur pasal ke-85 ayat 9 sampai 11 digambarkan bagaimana Tuhan Allah itu setia kepada umatnya. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai yang ke-20, Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya supaya mereka pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil dan mengajak setiap orang melaksanakan perintahnya, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita, serta mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan untuk itu Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Sekarang kalian menentukan bagaimana sikap kalian dalam hal kesetiaan. Di sini ada 5 kasus yang diungkapkan. Yang pertama, kalau kamu benar-benar teman yang setia, kamu harus menolong aku waktu ulangan nanti. Yang kedua, kamu harus menunjukkan kesetiaan kamu kepada negara dengan mendukung semua program pemerintah, apapun program pemerintah tersebut. Tiga, kalau kamu memang bagian dari kelompok kami, kamu harus ikut dalam tawuran melawan anak SMA Kebon Pisang siang nanti. 4. Temanmu mengalami musibah karena rumahnya di pemukiman yang ilegal kebakaran. Teman-teman ngajak kamu mengumpulkan uang untuk menolong dia dan keluarganya. Yang keempat, hari Jumat depan adalah hari kejepit nasional karena hari Kamisnya kita libur. Mari kita ramai-ramai membolos. Nah, ada 5 kasus ini. Bagaimana sikap kamu? Apakah kamu mau mengikutinya atau tidak? Sekarang tugas kalian yang dikerjakan secara pribadi dengan menjawab 6 pertanyaan yang Ibu ajukan dan kerjakan di buku tugas. Yang pertama, menurut kamu apakah arti kesetiaan itu sebenarnya? Kedua,
Berikan contoh-contoh perbuatan setia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berikan pula contoh tentang kesetiaan yang keliru dalam kehidupan sehari-hari. 4. Kalau kasih Allah kepada kita sedemikian besar, lalu bagaimana sikap kita yang seharusnya kepada Dia? Apakah kita akan mengkhianatinya dengan berbuat tidak setia kepada Tuhan? Yang kelima, tindakan-tindakan apakah yang menunjukkan ketidaksetiaan kita kepada Allah? Perbuatan-perbuatan apakah yang pasti akan membuat Tuhan merasa sedih kepada kita? Yang keenam, buatlah sebuah puisi atau lagu atau gambar atau kisah pengalaman yang melukiskan bagaimana kamu menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan dalam perjuangan demi keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan kita pada pertemuan kita hari ini, kesetiaan, kasih, dan keadilan akan nampak dalam kesediaan kita melakukan hal-hal kecil dengan membela, menolong, dan mengasihi orang lain. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesetiaan, kasih, dan keadilan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kau telah mengajarkan kami untuk selalu setia dalam segala hal. Kiranya Engkau dapat memimpin kami dalam setiap langkah dan perjalanan hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, baik tubuh, jiwa, dan roh kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih atas kebersamaan kalian untuk hari ini. Kiranya pada pertemuan berikutnya kita dapat berjumpa lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.